Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, salat merupakan tiang agama. Siapa yang menegakkan salat, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka berarti ia merobohkannya. Namun dalam prakteknya, sebagai orang yang beriman, tentu salat yang kita lakukan ada aturannya, dan aturan-aturan ini diatur oleh Allah dan Rasul-Nya melalui tulisan-tulisan yang dapat kita temukan dalam kitab para ulama. Dan khususnya lagi kita sebagai umat Islam di Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, maka rujukannya adalah fikih Syafi'i. Salah satu kitab yang terkenal dalam fikih madzhab Syafi'i yang itu banyak dikaji di Indonesia adalah kitab Fathul Qorib. Di dalam kitab tersebut tercantum beberapa syarat sah salat, yang mana diantaranya adalah taharatul a'dha minal hadasi wan najas, yaitu anggota tubuh kita suci dari hadas dan najis. Ketika seseorang mau salat, maka hendaknya memperhatikan beberapa syarat sah salat, yaitu dia periksa terlebih dahulu tentang kesucian dirinya. Apakah dia hadas besar, maka disucikan dengan mandi. Apakah hadas kecil, maka disucikan dengan wudu. Begitu pula ketika ada najis yang berada di dalam tubuhnya atau yang ada di pakaiannya, yang ada di tempatnya, maka itu harus disucikan terlebih dahulu. Berikutnya, syarat sah salat adalah wasatrul aurah, menutup aurat. Aurat ini tentu bagian yang harus kita tutup saat salat, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebelum kita berniat untuk takbiratul ihram, memulai salat, maka pastikan aurat tertutup. Kalau laki-laki yang merdeka, minimal auratnya itu yang tertutup mulai dari atas pusar sampai kepada bawah dengkul atau bawah lutut. Sehingga harus diperhatikan betul bagaimana ketika dia berdiri, bagaimana ketika dia ruku dan sujud, itu dipastikan bagian tersebut tertutup, khusus laki-laki. Maka berhati-hati, meskipun sepertinya dia ketika berdiri auratnya kelihatan rapih, khusus laki-laki yang memakai baju atau kaos yang ketat, tapi ketika ruku terlihat bagian belakangnya
auratnya terbuka, maka batalah sholatnya, tidak sah sholatnya. Bagi perempuan, auratnya itu adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian muka dan kedua tangan atau telapak tangannya. Nah, sehingga semuanya harus ditutup saat sholat supaya sah sholatnya. Yang ketiga adalah wal wuqufu ala makanin thahir. Ya, dia harus berada di tempat yang suci. Dia harus memakai pakaian yang suci. Ya, dengan demikian maka dengan kesucian itulah menjadi syarat sah salat. Dan yang berikutnya adalah wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui waktu salat. Orang yang hendak salat, perhatikan betul dia mau salat apa. Apakah salat duhur, salat asar, salat maghrib? Perhatikan waktunya. Kalau mau salat duhur, jangan sampai belum waktunya salat duhur, belum masuk waktu salat duhur sudah salat, maka tidak sah salatnya. Atau dia salat duhur ternyata waktunya sudah lewat dari waktu duhur, sudah berada di waktu asar, maka dia pun harus merubah niatnya, tidak lagi adaan lillahi ta'ala menjadi qadaan lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menjadi syarat sah salat adalah dia selama dari awal sampai akhir itu harus menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksud adalah menghadap ke arah Ka'bah. Dan bagi kita orang Indonesia, tentu yang berada di sebelah timur Saudi Arabia, kita menghadap ke arah barat atau barat laut di mana Ka'bah itu berada. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kemudian Al-Imam atau Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Syarhul Yaqut An-Nafis fi Fiqhi Ibn Idris, yang merupakan syarah dari kitab Al-Yaqut An-Nafis dalam madhab Syafi'i, ditambahkan beberapa syarat sah salat selain itu. Pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua adalah sudah masuk waktu salat. Yang ketiga, dia mengetahui tentang antara yang fardu dengan yang sunnah dalam salatnya, supaya tidak meniatkan yang fardu menjadi sunnah atau yang sunnah menjadi fardu. Selanjutnya dia pun harus menyucikan diri dari hadas, menyucikan diri dari najis, baik yang ada di tubuhnya, berada di pakaiannya ataupun di tempatnya. Yang keenam adalah mumayyiz, cukup umur atau dalam usia sudah balik. Dalam hal ini mumayyiz ada yang mengartikan minimal usia 7 tahun, meskipun belum balik, namun di usia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu baru sah salatnya. Selanjutnya adalah menutup aurat yang tadi sudah kami sebutkan, dan mengetahui arah kiblat yang sudah kami sebutkan juga. Selanjutnya adalah dia ketika salat itu membacakan bacaan salat, tidak membaca atau mengucapkan bacaan-bacaan di luar salat. Dan juga tidak boleh makan dan minum saat salat. Dan ketika salat dia harus mengikuti gerakan atau menjalankan gerakan salat dengan benar. Dan selanjutnya adalah mengutamakan salat daripada
yang lain. Nah, hal ini semuanya merupakan syarat sah salat yang kalau kita tambahkan khusus untuk salat Jumat. Salat Jumat sendiri hanya 1 kali dalam 1 minggu, maka ditambah syaratnya untuk salat Jumat adalah dia berada di tempat yang mana tempat itu minimal ada 40 orang. Kemudian didahului dengan 2 kali khutbah sebelum sholat dan dilaksanakan di waktu duhur. Mudah-mudahan materi yang singkat ini tentang syarat sah sholat menjadikan kita paham betapa kita perlu terus mengaji, mempelajari tentang ibadah sholat khususnya sebagai ilmu hal, ilmu yang wajib kita ketahui karena kita praktekkan sehari-hari. Dan tidak hanya tentang syarat sah sholat, kita juga perlu mengetahui rukun-rukun sholat yang mana kalau syarat itu dilakukan dan harus ada sebelum dilakukannya salat dan ketika sholat sampai selesai sholat. Namun rukun sholat itu adalah apa yang harus ada saat dia sedang mengerjakan sholat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diterima sholat kita dan kita diberikan pemahaman dalam hal ilmu agama, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah serta husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.